Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khussahu bitafdili wa tashrifi syahr Ramadan. Syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi wa man da'a li da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila akhiril ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur sehingga di tahun 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 2023 kita masih diberikan panjang umur, sehat, walafiat, dan aramang sadayana dalamang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak damang, ibu-ibu sadayana, alhamdulillah ya. 1 tahun kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan ya. Dan mudah-mudahan di tahun ini semua apa yang kita cita-citakan, yang pertama Allah berikan kesehatan kepada kita semua, panjang umur, sehat, walafiat, juga Allah berikan kekuatan baik zahir maupun batin, fisik kita, iman kita, psikis kita, semuanya Allah berikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua di bulan Ramadan. Alhamdulillah, para jamaah kuliah subuh, hari ini adalah hari pertama di bulan Ramadan tahun 1944 Hijriah. Ya, bertemu lagi di kuliah subuh. Insya Allah kuliah subuh akan kita lakukan setiap hari selama kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngan kuliah subuhna teu meunang nunutan. Ya. Sebab disorot di kabehannya nya. Aya dina siaran langsung kayaknya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ya Allah berikan kekuatan istiqomah sehingga bisa melaksanakan puasa dengan baik, bisa melaksanakan tarawihnya juga dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kuliah subuh yang akan kita lakukan insyaallah Al-Fakir Al-Hakir akan membaca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ya,
Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Mudah-mudahan ya Allah berikan anugerah ya rahmat serta maghfirah kepada muallif kitab Irsyad. Oleh karenanya kita sama-sama baca Fatihah khusus ya untuk muallif kitab Irsyadul Ibad wala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Walaupun ini baru pertama kali, tadi alhamdulillah kita telah melaksanakan tahajud ya. Kemudian juga kita telah melaksanakan sahur ya, dilanjut dengan sholat subuh berjamaah ya, kemudian kita lanjut dengan kajian kuliah subuh. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan amal ibadah kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngan hapunten ya, jadi bahasanya kudu make bahasa Indonesia. lain so-soannya. Jadi karena yang akan menyaksikan dari berbagai tempat ya, supaya bisa dipahami dan dimengerti oleh setiap orang yang melihat ya, lain orang Sunda doang ya. Mudah-mudahan orang campur lah bahasanya. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh sekali lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Alhamdulillah, dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 183 ya, kalau tidak salah. Allah memanggil kita semuanya orang yang beriman ya, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu ya, sekalian orang yang beriman. Nah, kita semua nih dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang khusus ya, panggilan orang yang beriman, bukan panggilannya ya ayyuhannas, sekalian manusia, enggak ya. Dipanggil khusus ku Allah. Yang dipanggil hanya orang yang beriman saja. Masya Allah. Oleh karenanya kita harus bangga. Berarti iman kita, iman orang sadayana diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya. Jadi untuk perkara puasa ini ya, diwajibkan khusus untuk orang yang beriman. Sehingga yang telah beriman, kita semuanya ya akan diberikan kewajiban ya yang berupa puasa. Maka di sini Allah berfirman kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa ya. Bi makna furidha alaikumussyam, dipardukan ya oleh Allah kepada kalian orang-orang yang beriman asyam, puasa 1 bulan penuh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi jangan khawatir untuk melaksanakan puasa. Ya, tidak ada efek samping, justru malah diwajibkan puasa itu umat Islam akan mengalami sesuatu yang luar biasa ya. Nu tadi nagering bakal cager ya,
nu tadina geringan wae bakal sehat. Sebab Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti kalian sehat. Ya, jadi jangan dikira bahwa puasa ini hanya kita yang diwajibkan, enggak. Umat sebelum kita ya telah diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Artinya puasa ini adalah sudah hasil eksperimen. Nah, naon eksperimen teh? RT Isak mau nyahuan eksperimen naon? Naon tah? Naon? Iya tuh nya. Mbak RT mau nyahuan eksperimen. Nah, maksudnya baheula geus diuji coba. Diuji coba. Lain orang doang geus diwajibkan, orang-orang sebelum kita diwajibkan, diuji coba dan hasilnya luar biasa. Jadi jangan khawatir yang hari ini punya sakit mah insya Allah dengan puasa sakit mahnya bakal sembuh. Yang hari ini punya darah tinggi dengan puasa insya Allah darah tingginya sembuh. Ya, anu sok cara rangkel wae puasa cager moal cager gerak nya mak biasana sok cara rangkel mah nyeri cangkeng nya nyeri sagala enak ya insyaallah sembuh ya. Di samping kita minta doa kepada Allah Subhanahu, minta kekuatan, minta disehatkan, minta disembuhkan, sebab Allah saja yang akan menyembuhkan kita. Jadi puasa itu ya sudah diuji coba. Dari mana kita tahu bahwa puasa sudah diuji coba? Dengan kalimat kama kutiba alal ladina min qablikum, bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, ya, la'allakum tattaqun, supaya orang sadayana kaasup ka jalma anu takwa. Ya, takwa hurufna baraha? Takwa hurufna baraha? Nu hiji huruf ta, nu kadua huruf naon? Qaf, nu katilu huruf wau, nu kaopat huruf iya, alif bengkok, alif bengkok. Teh aya artina eta teh. Setiap satu huruf itu ada artinya. Menurut para alim ulama, huruf takna maknanya tawadu. Tawadu naon aya tawadu? Tara mau duit lain. Monya tawadu tara mau duit. Eta mah balik usaha beunanya. Teu beunangannya tawadu tara mau duit lain. Ya, tawadu yang pertama adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya salat nya mastaka urang anu pangmulyana oge ya nu dipitrahan ku baturna teu meunang dikeplak-keplok nya ku urang waktu sujud mah ieu dijieun di handap. Tujuannya apa? Kita ya merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Allah doang nu mulia, urang mah jalma hina, loba dosa ya. Maka dengan sujud itu insya Allah barang cengkat dosana bersih kabeh. Makanya ulah eureun-eureun urang salat supaya nya dosa orang dihampura. Boga dosa tadi bapak-bapak boga dosa teh. Ibu-ibu boga dosa. Lobaan mana bapana jeung ibuna? Loba bapana. Aduh, alhamdulillahnya. Dan nyawa Pak RT Isak boga dosa teh kitu. Satanggung. Nya aing geus salah koma cenah eta
ya dosa lagi sing gorolong. Alhamdulillah dengan talab ilmu seperti ini, kuliah subuh dengan sholat berjamaah subuh, maka dosa kita dengan sujud saja, ya sujud jadi dosa sing gorolong kan, ya cengkat nggak semua kabawa deui, moal nempel di dina awak, ya semuanya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya la'allakum tattaqun. Jadi tak yang pertama tawadhu, ya temenang sombong, oh muka Allah mah takabur ke Allah. Bagaimana takabur kepada Allah? Menentang hukum Islam. Cek Allah sholat wajib, cek kurang henteu deh. Nah, eta berarti jelema teu tawadhu. Ya, sekaligus henteu takwa. Jadi jelema anu takwa mah, orang takwa harus memiliki sifat tawadhu. Tawadhu. Nah, ya, harus merendahkan diri kita, mengkerdilkan diri kita. Maka kita disebutnya hamba. Ayah hamba kumaha? Hamba sahaya, hamba kita ini, hamba Allah, tapi hamba Allah. Ari hamba mah jawan baheula ngaranna budak, lain budak bahasa Sundanya. Bahasa Sunda mah budak leutik, budak wae terus-terusan. Ieu mah lain budak eta. Hamba sahaya itu budak, ya. Budak itu hidupnya tergantung orang yang membeli, bisa dijual belikan. Coba jangan bahula sampai Islam datang. Sebelum Islam datang, manusia itu nggak ada harganya, bisa dijual belikan. Wah, lamun ajaman ayeuna dijual belikan ya, pang mahalna pang lintuna we, sadia pang itu lihat tuh. Pang murahna, pang kolotna ya. Bah RT ya 2.000 hargana. Karena geus kolot ya, mak-mak. Kalau di zaman dulu itu sebelum Islam datang, ada namanya perhambaan. Manusia dibeli hanya untuk dikerjakan seumur hidupnya. Coba, ya Allah, ya. Nah, ini bukan itu yang dimaksud tawadhu tadi. Kita adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, merendahkan hati kita di hadapan hukum-hukum Allah, ya, siap melaksanakan syariat Islam apapun, ya, secara kafah. Apapun yang diperintahkan Allah kita laksanakan, apapun yang dilarang oleh Allah kita jauhi, ya. Itu ciri orang yang takwa. Jadi yang pertama tawadhu. Qanaah, masya Allah. Qanaah teh naon? Narima cukup, ya. Ulah kukulutus wae karep hanya kal dekah irung ya kurang mancung ya. Pesek dekah ya. Yo kudu narima cukup geus, alhamdulillah. Ya. Oh, coba lamun mancung kabeh. Wah, nu bagus atuh jelema. Ya. Sebab nu mancung disebut bagus teh ku sebab aya nu pesek. Jadi, ya, sebab nu bodas disebut bule kasep ku sebab aya nu hideung, aya Bah RT. Lamun Bah RT mah kabeh jelema kasep, nu kasep. Sarua wae kabeh misalkan. Ya. Aya nu jangkung ku sebab aya nu disebut jangkung sote. Ku sebab aya nu pendek. Coba jangkung kabehan, aya nu jangkung apa? Sarua kabeh. Ya. Alhamdulillah, maka sirian kajian ting leutik ge. Ya. Alhamdulillah. Qanaah termasuk, ya, narima cukup terhadap rizki yang Allah berikan. Ka ibu-ibu ya, ulah sok kulutus wae. Nah, ya, pada hakikatnya rizki, ya, yang Allah berikan lewat suami pada hakikatnya itu pemberian di Gusti Allah, ya. Ulah nyesel kasalah
salaki mah pan ai sebenarnya mah ai hayang nama mere nya ka pamajikan teh bro-broan ai hayang mun mampu mah memulihkeun emas ge lain sagede curug deui sagede leungeun nya moyong kod dipake 10 kilo nya ngan hanya kalau teu mampuheun aya gede leungeunna doang tukang maju lah tuh orangnya. Jadi sebenarnya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga, ya. Jadi kita harus bersyukur, ya. Jadi cirinya orang yang takwa adalah orang yang qanaah, yang senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pemberian yang Allah berikan kepada kita semua. Anu katilu naon? Huruf waw teh waro teh urang hirup kudu hati-hati nya, jangan sampai kita terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan, ya. Maka kalau dikatakan bahwa takwa, ya, tapi suka maksiat terus, lainnya takwa atuh. Nah, sengaja Allah kirimkan bulan Ramadan 1 bulan penuh urang titah dilatih jeung budak ayeuna di training diterpa, ya. Lamun petinju berarti, ya, tinju nama 11 bulan yang akan datang, latihannya 1 bulan. Wah, burang puting, ya. Nu biasa orang tara sholat taraweh di bulan Ramadan ayat taraweh sampai 23 rakaat dengan witirnya, padahal di bulan yang lain paling kita setelah isya sholat sunat isya ba'da isya eta ge nu daek doang, ya. Loba nama assalamualaikum laju balik. Nah, sebenarnya mah latihan ternyata kalau 1 malam kita melaksanakan sholat sunat 23 rakaat mampu. Henteu lecet-lecet aja. Lecet tuh orang taraweh. Muara renyol tuh. Ya. Dengan begitu sebenarnya kita diberikan kemampuan yang luar biasa. Puasa dari pagi sampai sore kuat. Bari gawe kuat. Ini dilatih. Sekaligus dilatih kita, ya, supaya punya hati yang peka, hati yang lembut, hati yang bijak, hati yang memiliki kasih sayang. Sadar kita, oh ya Allah, ternyata rasanya lapar seperti ini loh. Nah, sehingga hati orang jadi leles daek mere maweh ka anjalma anu ngabutuhkeun. Yo Allah, geningan karak lapar sapoe ge kieu karasana ieu. Komo batur mah saumur-umur lapar karena, ya, hidupnya kurang beruntung. Hese dahar ge. Nah, jadi ku ayana puasa sebenarnya dididik urang sadayana langsung ku Gusti Allah supaya memiliki kepekaan, supaya orang merasakan, oh ya Allah, orang kieu rasana lapar teh, batur masih pulan, tatangga orang lapar naunggal poe, engke mah, ya, karasaku orangnya ku sorangan ya lapar ya, mau berbagi dengan orang yang sangat membutuhkan. Komo lamun misalkan anak jalmina geus sepuh, geus teu tiasa usaha gerakna ge geus lambat, leumpang geus teu tiasa, ya. Tapi Allah berikan kehidupan, ya. Sementara makannya harus terus, masa terus-terusan seumur hidupna puasa, ya. Nah, oleh karenanya disitulah kemudian kita harus berpikirnya dengan adanya puasa Ramadan
mudah-mudahan hati kita nambah ya takwa ke Allah Subhanahu wa taala, nambah takut kepada Allah, ya, nambah sayang kepada fakir miskin, nambah sayang kepada anak-anak ya yatimnya. Penting misalkan anak saeutik sapoe 1000 ge dikumpulkeun semampu kita, nggak usah harus yang gede sebenarnya mah. Kalau rutin mah nya, nah nanti mah ke depan dina panto cara baheula deui nya, simpen kaleng nak panto nya untuk dana yatim, dana jariah orang, ibu-ibu beres balanja di pasar minggu nya, aya duit 1000 asupkeun ka dinya recehan sapoe 1000, 10 poe 10.000 sabulan baraha tuh. Lamun kakakna di urang aya 100 kakak kali 30.000 berapa duit tuh nya. Lamun sapoe 1000 berat teh sapoe 1000 tuh teu berat sebenarnya mah. Bahkan ayeuna mah budak leutik di bere 1000 dibabetkeun. Hayang jajan anak incu nya aja kurang di bere 1000 dicokot teu moal, mendingan asupkeun kana kaleng nya. Saya norek gerak ya pamuda ya menginginkan kaleng dina panto sok pada itu ya atulah diantepkeun terus rek 2 poe sakali pukulna nya arek nya dipupulna kudu rada sering, ulah sabulan sakali atau sabulan sakali pupul batur manten. Aya khusus petugas di jadwal rek sapoe sakali ge teuing nya. Tenan jadi moal berat ka urangna, berat teh sapoe 1000 ye nya, tapi urang bisa ngabantu ka fakir miskin, bisa ngabantu ka budak yatim. Lamun sabulan 3 juta coba bisa nyantuni anak yatim unggal bulan, hebat tuh orang, pahala orang gede tuh, padahal 1000 perak. Oh ya Allah, sebenarnya malah mendaek marajin aya jelema nu ditugaskeun uring Pak Haji malah mun boga duit, mun keur boga duit mere 5.000 mah asana leutik dah, lamun keur boga tapi nya coba misalkan anak orang masjid orang kudu diomean tinggal teu kudu kumpul deui set tidinya ya. Aya jelema anu ngabutuhkeun ka rumah sakit tidinya buru-buru orang gering urang bisa ngabantu bener teu. Om Jack ayeuna mah kudu mulai ya gerak om ya, supaya sekaligus keamanan ya objek mata bisa mupul kabehan ya. Jadi ditugaskan udah mau rasa orang saurang ya 2 poe pukul ya, dicekelna kusaha RW misalkan ya. Tawaddu anu ka opat nya ya teh yakin nya. Orang takwa teh ngagaduhan kayakinan, ngagaduhan keimanan, yakin lamun Allah ngajanjikeun ka urang rizki anu rizki dijamin ku Allah, ulah teu yakin masih keneh hirup mah orang di alam dunia, asal mau berikhtiar, asal mau melangkah dari rumah pasti Allah berikan rizki.
Ya, dari manapun Allah akan berikan rizki. Sanungtung orang hirup keneh mah harus punya keyakinan. Ya, termasuk keyakinan terhadap ajaran Islam. Ya, harus punya keyakinan bahwa ajaran Islam kalau diterapkan di dunia ini pasti berkah, pasti yakin. Sebab ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak ayatnya. Ya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau saja penduduk satu negeri, termasuk penduduk negeri Indonesia, kalau beriman dan bertakwa, menerapkan syariat Islam secara kafah, apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang Allah haramkan kita tinggalkan bersama, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan menurunkan, membukakan keberkahan, dijegurkan. Kos Allah ngabedahkeun bendungan, jegur berkah, tapi lain adab, lain cai nu datang, tapi berkah. Di langit diturunkan, di bumi dikeluarkan. Asal apa? Beriman dan bertakwa. Oleh karenanya kita berharap, bahkan Syekh Ibnul Arabi ketika menafsirkan la'allakum tattaqun, kata Syekh Ibnul Arabi dalam tafsirnya, beliau mengatakan fihi salasu aqwalun. La'allakum tattaqun itu ada 3 kalimat, ada 3 penafsiran. Tafsir yang pertama la'allakum tattaqun adalah la'allakum tattaquna ma harrama alaikum fi'luh. Supaya kalian termasuk orang yang takwa adalah orang yang takut melakukan sesuatu yang haramkan. Itu yang pertama. Aing ngaku takwa, aing nu diharam dilaksanakeun wae mancan ge takwa tuh. Berarti Ramadan berkali-kali datang dan pergi dalam kehidupan kita, bukan hanya satu kali ini saja kan, bukan hanya tahun ini ada kan Ramadan tuh. Setiap tahun datang kemudian meninggalkan kita. Prak masih melakukan yang diharamkan. Berarti takwanya, tujuan Ramadan belum tercapai kalau masih melakukan yang diharamkan. Tafsir yang kedua, menurut Ibnul Arabi, yaitu la'allakum tud'afun, kalian supaya memiliki syahwat yang lemah, supaya nafsunya bisa dikendalikan, supaya memiliki nafsu yang bisa dikendalikan. Kenapa? Kullama qallal aklu dhaifatis syahwat. Setiap makannya dikurangi, pan jadwal dahar orang dikurangan ya, wayana puasa, maka syahwat orang jadi lemah. Setiap syahwat orang lemah, qallatil ma'asi. Kullama dhaifatis syahwatu qallatil ma'asi. Setiap syahwat kita melemah, berkurang, bisa dikendalikan, maka akan kemaksiatan pun bisa dihindari. Terakhir la'allakum tattaqun, terakhir menurut Syekh Ibnul Arabi dalam tafsir Al-Ahkamul Quran, beliau mengatakan la'allakum tattaqu, yaitu la'allakum tattaqun la'allakum tattaqu ma fa'ala man kana qablakum, supaya kalian menjauhi ajaran umat terdahulu. Orang takwa itu wajib menjauhi ajaran Yahudi. Umat yang terdahulu yang dimaksud adalah ajaran Yahudi dan Nasrani. Apa yang sekarang ajaran Yahudi dan Nasrani?
ajaran kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, ya, komunisme, maka kita kalau mengaku diri termasuk orang yang takwa harus menjauhi, ya, ajaran-ajaran kapitalisme, liberalisme. Semuanya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ajaran man kana qablakum, ya. Oleh karenanya ini harus jadikan koreksi bagi kita bersama bahwa Ramadan, ya, setiap tahun, ya, datang mendatangi kita semua, ya, menyapa kita selama sebulan penuh, ya, kemudian nanti setelah 1 bulan pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan, ya, kita semuanya termasuk orang yang takwa, yang memiliki rasa takut kepada Allah, ya, takut untuk melaksanakan ajaran selain dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ya, setengah jam lebih, ya, Pak Haji bisa memberikan tausiah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, keberkahan rizki, kekuatan untuk melaksanakan istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, juga diberikan kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ya, yang bisa Al-Fakir wal Hakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tammim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.